Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Tarsono. Selamat pagi. Ya, mohon izin saya mengganggu waktunya sebentar. Saya Ibnu Dwi Kartingisi dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal. Di sini saya akan mewawancari Bapak terkait tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih atas waktunya pada Mbak Ida yang memberikan pertanyaan pada saya. Intinya dari awal bahwa dilema etika yang berbasis moral itu adalah suatu keputusan yang mana ada dua keputusan yang sama-sama penting. Otomatis kami atau saya selaku penanggung jawab di SD Negeri Capital 02 itu otomatis kita harus bisa memilah dan memilih mana yang lebih utama dan mana yang utama, sehingga keputusan itu walaupun itu harus segera dilaksanakan semua, otomatis harus mana yang lebih utama dilaksanakan dulu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang dari awal memang sudah disampaikan bahwa karena sama-sama penting dan juga dua keputusan yang sama-sama penting dan memang mempunyai nilai kebajikan yang sama, namun dari awal memang kita harus mengutamakan, memprioritaskan yang lebih utama, mana yang harus segera dilaksanakan, dan memang itu harus segera diputuskan. Dan bisa saja keputusan itu bisa lewat keputusan secara pribadi atau selaku penanggung jawab, atau mungkin dengan mendadak bermusyawarah dengan teman-teman di lingkungan sekolah sehingga bisa mengambil keputusan yang terbaik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang atau prosedur yang bisa dilaksanakan adalah yang pertama, kita lewat mencari solusi atau mencari dengan cara musyawarah dengan teman-teman di lingkungan sekolah, dengan keluarga sekolah sendiri, supaya bisa kita mengambil mencari solusinya. Kemudian yang kedua adalah kita membuat perancangan atau perencanaan, kemudian kita akan melaksanakan. Yang ketiganya yang berikutnya adalah dengan tindak lanjut dan juga monitoring atau evaluasi. Jadi intinya kalau ada permasalahan apapun kita selesaikan dengan cara musyawarah. Itu ya. Yeah. Lalu hal-hal apa saja yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling kita efektif atau otomatis yang tadi adalah dengan kita menggali, kita dengan musyawarah, kemudian karena kepentingan itu adalah kepentingan mana yang lebih diutamakan, otomatis kita harus melihat sisi baik dan buruknya, kemudian sisi plusnya, kemudian dari sisi kemampuan, yaitu sumber daya dan juga pendanaan yang harus kita perhatikan dengan mau mengambil keputusan tersebut, sehingga keputusan itu tidak akan kita mengecewakan. Dalam artian mengecewakan itu kita sudah bersusah payah tetapi tidak menghasilkan yang terbaik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Hal yang paling utama, hal yang tadi sebagai tantangannya adalah yang pertama adalah sumber daya. Karena kita sumber daya di lingkungan sekolah itu atau di dalam sekolah itu otomatis kan kita tidak sama, tidak mempunyai basic yang memang kita butuhkan di sekolah itu. Contohnya umpamanya ada sedikit masalah di sekolah itu, kemudian karena kita tidak punya basic di PK sehingga kita juga pemutusan masalah itu otomatis kurang efektif, bukan tidak efektif. Yang kedua adalah karena kita keterbatasan dana, sehingga otomatis sebagai pandangan kita harus mencari dengan adanya kita bekerjasama dengan pengurus sekolah, wali murid dan juga lingkungan sekolah atau alumni sekolah, sehingga kita masalah itu bisa teratasi. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau contoh tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau
memiliki sekuat jadwal untuk menyelesaikannya? Sesuatu kasus atau masalah itu tergantung, namanya itu ada kasus yang ringan, sedang atau berat. Kita mempunyai, ada yang bisa dilaksanakan waktu itu juga bisa diselesaikan dengan kita mengambil keputusan kalau itu memang sifatnya adalah ringan. Kalau kita sedang, otomatis kita akan merencanakan atau dengan cara kita membuat prosedur kita dalam mengambil keputusan. Apalagi dengan yang berat, otomatis kita mengambil dengan jangka yang sedikit panjang supaya kita bisa memutuskan itu jelas efektif, tidak hanya kita spontanitas. Kadang-kadang kita kalau berat otomatis kan kita kembali kepada emosional. Kita harus dengan hati-hati dengan membuat jadwal, kita membuat perencanaan, kemudian kita akan melaksanakan. Kalau sekiranya itu ringan cepat, sedang otomatis kita juga punya waktu, kemudian kalau berat otomatis kita akan, kalau tidak mampu sendiri ya kita akan melibatkan dengan pihak lain atau eksternal. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam mengambil keputusan itu jelas banyak sekali yang faktor-faktor yang bisa menunjang atau mendukung. Yang pertama adalah faktor organisasi diri. Kalau kita sistem di dalam organisasi kita sudah kekeluarganya sudah bagus, insya Allah masalah apapun segera bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua adalah faktor dari internal itu dalam artian kita sekolah itu otomatis kita bernaung pada dinas, otomatis kita internal pada dinas, kita akan mana-mana masalah-masalah yang kita mungkin tidak bisa diselesaikan, kita merujuk pada dinas yang di atasnya. Kemudian faktor eksternal, otomatis faktor lingkungan, yaitu dari wali murid atau komite sekolah atau mungkin alumni sekolah yang kita bisa sebagai bisa menjadi faktor penentu atau mengambil keputusan itu. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang jelas tadi adalah dari faktor SDM atau dan juga faktor pendanaan yang kita miliki itu di sekolah itu kira-kira mampu atau tidak untuk segera menyelesaikannya. Seperti itu. Lalu dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Yang mengambil dari keputusan itu, dari pembelajaran itu adalah yang pertama adalah kita harus bersikap bijaksana. Kemudian yang kedua, kita saya selaku penanggung jawab di sekolah itu tidak boleh bersikap otoriter atau diktator. Bahkan keputusan adalah keputusan kepentingan sendiri, tapi harus kepentingannya adalah kepentingan sekolah atau kepentingan umum. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mengambil bahwa semuanya itu dalam organisasi sekolah itu saling mendukung, saling berkaitan, tidak berdiri sendiri. Itu dalam hal pembelajaran yang kita ambil dari penyelesaian kasus-kasus itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bapak. Semoga dalam wawancara ini kita kedepannya bisa mengambil keputusan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Indra Ningsi dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal, unit kerja SD Negeri Cawita Madura. Mohon izin saya untuk mewawancari Bapak terkait dengan modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak bersedia? Insyaallah bersedia. Terima kasih. Saya mulai ya Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sangat senang sekali kedatangan guru-guru hebat, terutama guru penggerak angkatan 9, CGP 9. Saya doakan nanti lulus sampai menjadi DP. Dalam identifikasi dalam pengambilan
keputusan itu baik itu termasuk dilema etika maupun termasuk di moral, tentunya saya yang pertama adalah identifikasi. Apabila permasalahan tersebut itu mengandung nilai-nilai kebajikan, keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya identifikasikan termasuk golongan dilema etika. Tetapi apabila permasalahan tersebut yang satu mengandung nilai kebajikan, yang satunya melanggar norma-norma yang berlaku, tentunya termasuk kebutuhan seperti itu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apabila kita sudah melihat kasus tadi dari identifikasi yang sudah kita lakukan pertama, kasus tersebut termasuk ke dalam dilema etika, berarti keduanya mengandung nilai-nilai kebajikan, kita melakukan skala prioritas. Jadi dua-duanya sama benar. Kalau kita pilih salah satu tanpa kita melihat skala prioritas, nanti tentunya akan merugikan salah satu. Kalau kita sudah melakukan identifikasi, kemudian melakukan skala prioritas, kemudian yang terakhir adalah kita bermusyawarah dengan orang atau anak atau murid yang mengalami kasus tersebut, tentunya nanti insya Allah keputusannya tidak merugikan berbagai pihak. Jadi nanti keputusannya itu tidak berpihak pada satu orang saja ya Pak. Yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang saya lakukan yang seperti tadi, yang pertama adalah identifikasi dulu. Ketika kita menemui sebuah kasus atau permasalahan di sekolahan, itu identifikasi. Kemudian yang berikutnya setelah kita identifikasi, kita analisis. Setelah kita analisis, kemudian kita memasukkan ke skala prioritas. Yang terakhir kita berbicara atau musyawarah, istilahnya kita face to face kepada anak atau kepada guru yang mempunyai kasus tersebut. Kita lakukan coaching agar nantinya kita mengambil keputusan atau kebijakan tidak merugikan pihak yang lain. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif itu tentunya yang tadi sudah saya sampaikan di awal atau di depan tadi. Ketika kita mengalami kasus yang termasuk dilema etika, tentunya itu sangat berat untuk mengambil keputusan setelah kita walaupun kita sudah melakukan skala prioritas, itu tetap berat. Nah, yang saya lakukan adalah pendekatan individu. Kalau yang mempunyai kasus siswa, kita pendekatan ke anak. Kalau yang mempunyai kasus itu guru, kita pendekatan guru secara personal dengan melakukan coaching. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal atau tantangan tadi itu ketika kita atau guru kita mengalami sebuah kasus dilema etika, misalkan seperti contohnya itu seringkali terjadi di anak-anak ya, di kelas-kelas, anak rajin tetapi bodoh. Kemudian bukan bodoh ya, dalam artian tidak pintar atau tidak dibawa. Kemudian anak yang kurang rajin tetapi nilainya baik-baik. Nah, itu kita dua hal itu adalah sama-sama baik. Kalau dalam penentuan kenaikan kelas, kita tidak hanya melihat dari nilai-nilai anak saja, kita juga harus melihat dari daftar hadir atau kehadiran siswa. Kalau kita hanya melihat nilai-nilai saja, tentunya anak yang tadi yang kurang pandai atau anak yang tidak di bawah tapi tidak naik kelas, itu kan merugikan salah satu. Kita tetap bermusyawarah dengan guru bagaimana baiknya, kita meminta pendapat guru-guru yang lain, karena pandangan-pandangan dari berbagai pihak itu kita ambil mana yang paling bisa menyelesaikan kasus. Intinya biar adil ya Pak. Iya. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah rencana atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema
apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau ada sebuah kasus tentunya di SD kita lihat dulu kasusnya, tidak harus kita ada prosedur atau jadwal ini diselesaikan, itu biasanya ada di guru kelas masing-masing, yaitu tentang program bimbingan konseling itu pasti ada. Tapi apabila kasus tersebut mengharuskan kita mengambil keputusan saat itu juga yang menyangkut tentang kesehatan atau menyangkut tentang nyawa seseorang, kita harus melakukan itu. Jadi setiap guru itu harus mempunyai asupan bimbingan konseling ya Pak.